Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Fadel Bajide menjalani masa penahanan sejak Kamis 13 Februari 2025. Terhitung hingga kemarin, sudah 5 hari mantan kekasih Laura Mezani Mawardi itu mendekam di balik jeruji besi terkait kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi. Keluarga Bajide diwakili Martin Bintang dan sang ayah Umar pun akhirnya berkesempatan untuk menjenguk. Mereka pun datang membawa serta kopi dan berbagai cemilan kesukaan Fadel. Saat ditemui awak media usai menjenguk, Martin dan Bintang mengungkapkan kondisi terkini sang adik. Meski sempat gelisah ketika awal ditahan, namun Fadel kini sudah lebih tenang dan cukup sehat, baik secara fisik maupun mental. Ya, ngobrol-ngobrol biasa. Ngobrolin apa Bang Martin? Ngobrolin tentang ya, kontennya. Bang Martin, kondisinya gimana Bang? Tadi Bang di atas Bang. Kondisinya gimana? Ya, alhamdulillah semua udah sehat. Ya, semangat ya. Oke. Keluhannya apa Pak Del di dalam? Keluhannya cuma dia sekarang lebih ini aja, lebih tenang aja. Sempat ini nggak sih sedih atau Pak Del? Dibotak. Serius? Iya. Kenapa alasannya apa? Alasannya mungkin Ya kan semua SOP-nya begitu. Ikutin SOP-nya jadinya. Kalau itu Kondisi psikis sendiri mungkin nah ya psikolog psikisnya Iya, seperti apa? alhamdulillah. Baik semua. Sempat kena mentalnya nggak sih Bang Martin untuk kita kuatin. Iya, kita Kita kuatin. Kita support dari kita, kasih semangat seperti biasa. Kayak gitu. Omongan Fadel sendiri seperti apa sih? Sedih lah atau kayak gimana? Iya. Mungkin kesehariannya kali ya yang sama kita Biasanya ngumpul. bareng-bareng. Sempat bisa gini tetap kita kuatin. Kondisi Ibu belum bisa lihat ya. Gitu. Jadi lagi sakit juga kan, karena kan sempat drop juga. Ibu dengar ini kan. Dia tadi bawain kopi, dia yang penting kopi dia. Tadi kopi sama makanan yang dia suka kan, biskuit atau makanan-makanan ringan lah, snack. Iya betul, itu aja paling coklat, Iya, roti. gitu. Nah, dia sih dia kan seringnya kan ya roti ya makannya kan. Jadi maksudnya nyemilnya kalau pagi gitu. Paling gitu aja. Ya kayak biasa normal lah. Udah tenang sih, udah lebih calm juga. Kita juga ngobrol juga tadi, kita kasih support, kita kasih semangat. Curhatnya cuman mungkin pada saat malam ya. Pada saat malam itu emang kebiasaan sama kita berdua lagi mau ngurusin konten atau mikir sesuatu untuk kedepannya. Kalau makan sih masih tetap. Yang dia kepikiran tuh kalau lagi malam. Nah kalau malam itu dia biasanya sama kita. Itu aja sih paling yang dipikiran. Biasanya itu gimana? Jam 2-an jam ya. 2-an, jam 3 kalau tidur kan Iya. sambil bikin konten ya kan, nyari-nyari. Itu biasanya kalau lagi bukan di sini kan ya. Martin dan Bintang juga mengungkapkan perubahan lain yang terjadi kepada Fadel. Mereka mengaku cukup terkejut saat melihat sang adik kini rambutnya telah dipangkas habis alias botak. Namun mereka berusaha untuk menguatkan Fadel untuk tidak terlalu mengkhawatirkan rambut yang telah menjadi ciri khasnya tersebut. Lantas seperti apa perasaan Fadel saat harus menjalani hari berbagi sel dengan 6 orang tahanan lainnya? Belum ada. Makanya kita baru datang nih, baru datang nih, kita baru tahu kondisinya lagi udah botak dia gitu. Oh ya udah, Dek, botakan rambut doang kan bisa tumbuh lagi nanti gitu. Penyemangat ya, rambut numbuh lagi nanti, udah tenang aja. pas katanya awal. Katanya awal sih langsung tadi ngasih tahu dia awal katanya langsung. Pas baru masuk tanggal 13 apa 14 ya kalau nggak salah, di 14 paginya tuh udah langsung dibotakin. Inilah dia lebih bulat ya mukanya ya. Gemuk kan berarti Bang? Lebih fresh juga, Iya, jadi lebih lebih fresh. kelihatan perbedaannya ya, lebih calm sekarang dia. Udah menyesuaikan semuanya. Udah ada teman di sana juga, udah baik-baik semua di sana. Ya, Berapa orang Bang? itu dia tadi gue lupa. Ada 6. Ada 6 ya? Iya, 6 orang. Berarti sudah dipindahkan ya ke ruang Dari awal PPA? yang malam tuh yang waktu itu tanggal 13 kalau salah pagi, enggak malamnya juga itu langsung naik. Naik ke atas ya. Dirapikan aja rambutnya, karena memang kan sebelumnya rambut Fadel itu kan terlalu panjang kan. Nah, dia khawatirkan kalau di dalam sel itu susah untuk perawatannya, jadi rambutnya dirapikan. Lebih ganteng sekarang Fadel. Loli ini kalau seandainya ketemu Fadel
pasti jatuh cinta lagi gitu. Pangling. Sementara itu, tim kuasa hukum Fadel, Rasman Arif Nasution dan Rahmat Riyadi mengungkapkan bahwa mereka telah melayangkan surat permohonan penangguhan penahanan. Meski diketahui ancaman hukuman Fadel maksimal mencapai 15 tahun penjara, namun Rahmat menjelaskan ada sejumlah pihak pertimbangan, di antaranya kondisi ibu Fadel yang tengah sakit hingga prestasi sang klien yang mengharumkan nama bangsa dengan dance-nya yang sampai ke kancah internasional. Ya betul. Jadi saya tegaskan ya, kami tim hukum sedang mengajukan permohonan untuk penangguhan. Kita lihat Pak Kapolres. Kalau pra-peradilan, kalau gelar perkara khusus, itu sedang kami dalami dengan keluarga. Nah, saya tanya Rahmat tadi yang datang ke sana, Fadel sehat. Dia sudah diperiksa sebagai tersangka. Tinggal pelimpahan. Pak Kanit, Bu Kanit maksud saya, Bu Citra cerita ke saya, mereka akan upayakan 20 hari ini, sebelum 20 hari, ya tahanan pertama, untuk 20 hari pertama, itu akan diburu, mudah-mudahan bisa P21. Nah, nanti kita buktikan. Untuk yang menjadi jaminan itu Pak Umar, ayah kandungnya. Ya. Pengajuannya sendiri kemarin kapan Bang? Untuk suratnya sendiri? Pengajuannya Ketangkap apa gimana? sekarang untuk ketika ditangkap, kami itu mengajukan permohonan untuk tidak ditahan. Itu dulu. Di malam penangkapan, kan ditangkap jam 8 malam. Tanggal 13 ya kalau saya tidak salah. Nah, di jam 9 atau jam 10 kami secara cepat langsung mengajukan permohonan untuk Fadel tidak ditahan. Tetapi permohonan tidak ditahan itu dianggap belum bisa disetujui. Sehingga Fadel tetap dilakukan penahanan dan besok harinya dilakukan rilis terhadap Fadel, kan begitu. Nah, kemudian terkait dengan permohonan penangguhan penahanan itu kami masukkan sekitar tanggal 16 kemarin. Artinya sudah berjalan 2 hari sebenarnya surat itu. Pertimbangannya begini. Yang pertama, kondisi Fadel sendiri. Fadel ini masih remaja, dia masih kuliah, gitu. Artinya diharapkan supaya dia bisa menyelesaikan kuliahnya. Kemudian yang kedua, kondisi ibu kandung dari Fadel. Ibunya sudah beberapa hari ini sakit-sakitan dan sangat rindu terhadap Fadel, gitu. Pertimbangan ke situ. Yang ketiga, bahwa Fadel sudah dijadwalkan sekitar bulan Maret akan mengikuti kompetisi dance internasional di salah satu negara, gitu. Jadi kami berupaya untuk Fadel bisa tetap membela Indonesia, gitu. Dan yang keempat, ada beberapa prestasi-prestasi Fadel yang selama ini dan ini mengharumkan nama Indonesia. Saya pikir ini harus menjadi pertimbangan kepada Pak Kapolres untuk memberikan penangguhan itu kepada Fadel. Lebih lanjut, Rahmat mengungkapkan bahwa sampai detik ini Fadel masih dinyatakan dirinya tidak bersalah. Namun, ia mengaku bahwa sempat merasakan keraguan saat pertama kali diminta untuk menjadi kuasa hukum. Namun, semua itu berubah saat akhirnya bertemu dengan Loli dan menekannya untuk berbicara jujur. Sayangnya, entah mengapa pengakuan Putri Nikita Mirzani itu berubah. Hal itu membuatnya kembali merasakan kebimbangan. Keyakinan saya sekarang di posisi 50-50. Kenapa Posisi Bang? saya di 50-50, gitu Kok kan? bisa? Kenapa Bang bisa begitu Bang? Gini ya. Pertama, ketika saya pertama kali mendampingi Fadel, itu jujur, walaupun Fadel menyatakan tidak pernah melakukan apapun, bahkan hamil itu, aborsi atau melakukan perbuatan tadi hubungan badan itu tidak pernah, gitu. Saya sebagai laki-laki normal dan sebagai orang yang sudah lama hidup di Jakarta merasa tidak percaya, gitu loh. Karena mohon maaf, memang Jakarta ini benar yang orang bilang, gitu, lebih kejam daripada ibu tiri, kan begitu kan, gitu. Artinya, dan pacaran di Jakarta ini ya banyak norma-norma yang dilanggar, gitu kan. Seperti pelukan itu udah hal biasa, ciuman itu udah hal biasa kalau di Jakarta, kan begitu kan. Nah, saya tidak meyakini itu awalnya 50-50 kan gitu. Nah, kemudian ketika Loli lari dari safe house, itu kan
kami hampir satu malam gitu, hampir 24 jam bersama gitu. Saya tanya, saya gali gitu, bersumpah demi Allah di situ Laura Mizani menyatakan tidak pernah melakukan. Di situ saya langsung confirm 100% ini mereka tidak bersalah. Saya akan perjuangkan, saya akan bela gitu, di posisi itu. Nah, kemudian ketika hari ini Loli merubah keterangannya gitu, jadi balik lagi seperti sedia kala gitu. Jadi 50-50 lagi keterangan saya ini. Saya coba berkomunikasi dengan Fadel secara intens, saya coba yakinkan dia akan lebih dekat lagi untuk supaya dia jujur. Karena memang seperti komitmen kami di awal, ketika perbuatan itu ada, ya kami sebagai laki-laki yang dipegang pasti omongannya. Kami dari awal sudah menyatakan ketika Fadel berbohong kepada kami, konsekuensinya kami akan tinggalkan dia. Dan ini sebenarnya sudah sangat ramai di Instagram saya. Apakah ini buzzer atau siapa saya tidak tahu, tapi di Instagram saya itu perharinya lebih dari 500 orang komentar meminta kami mundur sesuai dengan komitmennya. Dan di sini saya jawab kalau memang, ya kan, karena memang saya sampai sekarang belum melihat bukti yang mentersangkakan dari Loli. Ini saya lagi upaya. Tadi saya ketemu dengan penyidik mengajukan permohonan salinan BAP. Dan penyidik akan merekomendasikan ini kepada Pak Kasat untuk kemudian kami akan menerima salinan BAP itu. Nanti di situ kita pelajari lagi. Jadi sampai detik ini Fadel masih Meyakinkan diri. Masih. Fadel 100% menyatakan bahwa yang terjadi ini adalah fitnah. Sakit Bang Rahmat. Ya kan kita ini masih berproses ya, dari pihak ini juga kan kita ada hukum ya, jadi ya udah SOP diikutin, kita juga bisa ngejalaninnya juga lebih tenang gitu aja sih. Sementara itu, Rasman Arif Nasution mengungkapkan bahwa dirinya merasa kecewa dengan Fadel maupun Loli. Ia bahkan berkali-kali menekankan kepada mereka untuk bicara sejujurnya. Namun kenyataannya, Fadel akhirnya justru ditetapkan menjadi tersangka, bahkan ditahan. Semua itu ia duga keras karena ada kesaksian yang tidak sesuai fakta dan memilih untuk mengujinya di pengadilan. Lantas, benarkah pihak Fadel sudah berencana untuk melaporkan balik Loli? Saya kecewa dua-duanya, kecewa dengan Loli, kecewa dengan Fadel. Kenapa saya bilang kecewa dua-duanya? Kenapa nggak dari awal Loli bicara ke saya? Kalau Fadel pun udah saya pancing, Fadel. Gimana, Fadel? Kamu laki-laki, dia perempuan. Kamu cerita bahwa Loli itu sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain. Masa kalian nggak pernah? Enggak om. Tanya Loli juga. Enggak. Nah sekarang nih, saya tinggal faktakan aja. Siapa yang orang ini yang berbohong? Makanya kita kemarin dalami. Kalau itu aborsi dilakukan oleh Loli, dia kena tindak pidana bos. Makanya kita akan kejar. Nah tetapi sekarang kalau kita dipaksakan kan tidak menjadi bukti karena ini akan di pengadilan. Nanti di pengadilan ketika diungkap bahwa itu ternyata itu tidak fakta, ya Lolinya bisa dikejar, tapi bisa dilaporkan sekarang, boleh sama-sama diproses, kira-kira begitu. Nah itu tanya sama Om Rasman dulu, nanti itu gimana kelanjutannya kita tanya aja sama Tapi Abang Abang ikut mendukung keputusan itu? Belum sih, sampai saat ini belum ada obrolan, belum ada ya, belum ada komunikasi. Belum ada kita berbicara. Karena kan kita kemarin baru tanggal ini ya, 14 itu ya, baru masih hektik ya. Iya, masih fokus ke Fadel juga, apa yang Fadel butuhin, apa yang Fadel kan yang dibutuhin kan support ya. Untuk saat ini tuh supportnya dia yang dibutuhin. Ya, kita ngejalanin tugas sebagai kakak ya, kita nge-support Fadel. Ya, dalam paling, keadaan apapun kita support Fadel.